Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Kurniawan, kelas B1 Malang. Saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dari PT Samudra Indonesia. PT Samudra Indonesia adalah PT yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran yang bertempat kantor pusatnya di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2022, perusahaan ini memiliki lebih kurang 150 anak cabang perusahaan dan kantor yang tersebar di seantero Asia. PT Samudra Indonesia didirikan pada tahun 1964. Kantor pusatnya di Indonesia. Pendirinya yaitu Soedarpo Sastro-Satomo. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah rasio yang ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat yang akan ditagih. Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk melihat potensi jangka panjang perusahaan agar memberi keuntungan saat pilih sebagai emiten investasi. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perhitungan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Dalam perhitungannya sendiri, digunakan rumus rentabilitas ekonomi yaitu L atau M, dengan L adalah laba dan M adalah modal yang dikeluarkan. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Samudra Indonesia pada periode 2020, 2021, dan 2022. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio atau rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2020, aktiva lancarnya yaitu Rp238.529. Kemudian hutang lancarnya yaitu Rp188.729.175. Dikali dengan 100, dapatlah hasil 112,91%. Kemudian pada tahun 2021, aktiva lancarnya yaitu senilai Rp220.642.568. Kemudian hutang lancarnya Rp201.448.507. Dikali dengan 100, dapatlah hasil 109,53%. Kemudian 2022 yaitu aktiva lancarnya senilai Rp224.248.644. Utang lancarnya yaitu Rp176.004 dan Rp127. Dikali dengan 100, dapatlah hasil 126,84%. Kemudian yaitu yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2020, aktiva lancarnya itu Rp213.098.529 dikurang persediaannya yaitu Rp3.137.857 dibagi dengan hutang lancar senilai Rp188.729.175 dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 111,25%. Kemudian pada tahun 2021, aktiva lancarnya yaitu senilai Rp220.000
Rp642.568 dikurang persediaan senilai Rp3.076.328 dibagi dengan utang lancar yaitu senilai Rp201.448.507 dikali 100 sama dengan 108,00%. Kemudian pada tahun 2022 yaitu senilai aktiva lancarnya Rp223.248.644 dikurang dengan persediaan yaitu senilai Rp2.880.123 dibagi dengan utang lancar yaitu senilai Rp176.004.127 dikali dengan 100% dapatlah hasilnya 125,21%. Kemudian yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Rumusnya adalah kas ditambah bank dibagi utang lancar dikali dengan 100. Pada tahun 2020 kasnya yaitu Rp73.389.597 dibagi Rp188.729.175 dikali dengan 100 dapatlah hasil 38,89%. Pada tahun 2021 dapatlah kasnya yaitu senilai Rp55.627.181 dibagi dengan 201.448.507 dikali dengan 100 dapatlah hasil 27,61%. Kemudian pada tahun 2022 kasnya yaitu Rp66.955.581 dibagi dengan Rp176.004.127 dikali dengan 100 dapatlah hasil 39,18%. Kemudian yang terakhir adalah rasio solvabilitas dengan rumus total utang dibagi total aset dikali 100. Pada tahun 2020 dapatlah Rp282.804.573 total utang. Total asetnya yaitu Rp588.787.653 dikali dengan 100 dapat hasil 48,3%. Pada tahun 2021 dapatlah total hutang Rp293.158.278. Total asetnya yaitu Rp599.790.746 dikali dengan 100% dapatlah hasil 48,88%. 2022 dapatlah total hutangnya yaitu Rp270.403.389 dibagi total asetnya yaitu Rp517.225.263 dikali dengan 100 dapatlah hasil 52,28%.